Halo semuanya, perkenalkan saya Natali bersama kedua teman saya, Priscilla dan Getty. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai laporan arus kas. Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang laporan arus kas. Apa sih itu laporan arus kas? Jadi laporan arus kas adalah laporan keuangan yang menunjukkan aliran masuk dan keluar kas dari suatu perusahaan selama periode waktu tertentu. Biasanya 1 bulan, kuartal, atau tahunan. Selanjutnya, tujuan dan kegunaan laporan arus kas. Laporan arus kas memiliki tujuan dan kegunaan yang sangat penting dalam manajemen keuangan suatu perusahaan. Berikut akan saya sampaikan beberapa tujuan dan kegunaan utama dari laporan arus kas. Yang pertama itu memahami kas perusahaan. Yang kedua, mengambil keputusan investasi. Yang ketiga, penilaian risiko. Yang keempat, transparansi dan akuntabilitas. Dan yang kelima, monitor kesehatan keuangan. Pada slide ini saya akan menjelaskan kas dan setara kas. Kas dan setara kas adalah dua komponen utama yang sering ditemukan dalam neraca perusahaan dan keduanya mewakili aset yang sangat likuid. Kas adalah uang tunai yang dimiliki oleh perusahaan dan dapat digunakan segera untuk kebutuhan operasi sehari-hari, termasuk uang tunai yang disimpan di tangan, dalam rekening giro, atau deposito yang bisa ditarik sewaktu-waktu. Setara kas mencakup aset lain yang hampir setara likuiditasnya dengan kas. Ini berarti bahwa aset ini bisa dengan cepat dan mudah diubah menjadi kas tanpa risiko kehilangan nilai yang signifikan. Pentingnya kas dan setara kas adalah untuk pengolahan likuiditas, kesiapan finansial, indikator stabilitas, dan komponen laporan arus kas keuangan. Baik, saya akan menjelaskan tentang klasifikasi laporan arus kas. Klasifikasi pelaporan keuangan merujuk pada pengelompokan dan penyajian informasi keuangan dalam laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan dapat membantu para pemangku kepentingan, contohnya seperti manajemen, investor, kreditur, dan regulator. Dalam memahami kinerja, posisi keuangan, dan arus kas perusahaan. Di sini saya akan menjelaskan beberapa klasifikasi utama dalam pelaporan keuangan. Yang pertama itu laporan laba rugi. Itu yang pertama pendapatan, di mana pendapatan dari penjualan produk atau jasa yang merupakan sumber utama dari penghasilan itu. Terus bagian yang kedua yaitu beban, di mana biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan pendapatan seperti biaya operasional, biaya penjualan, terus biaya administrasi. Yang ketiga, laba atau profit dan rugi, yaitu selisih antara pendapatan dan beban yang menunjukkan kinerja keuangan perusahaan selama periode tertentu. Klasifikasi yang kedua yaitu laporan posisi keuangan, yaitu yang pertama aset. Semua sumber daya yang dimiliki perusahaan dan diharapkan memberikan manfaat ekonomi di masa yang akan datang, seperti kas, piutang, persediaan, properti, dan peralatan. Yang kedua, aset lancar. Aset yang diharapkan dapat diubah menjadi kas dalam jangka waktu 1 tahun, seperti kas, setara kas, piutang, dan persediaan. Terus yang ketiga, aset tidak lancar, yaitu aset yang digunakan dalam jangka waktu panjang seperti properti, pabrik, peralatan, investasi jangka panjang. Klasifikasi yang ketiga yaitu laporan arus kas, yaitu yang pertama arus kas dari aktivitas operasi yang dihasilkan atau digunakan oleh aktivitas bisnis utama perusahaan seperti penjualan produk dan pembayaran beban operasional.
Yang kedua, arus kas dari aktivitas investasi yang dihasilkan atau digunakan untuk aktivitas investasi seperti pembelian atau penjualan aset tetap dan investasi dalam sekuritas. Terus yang ketiga, arus kas dari aktivitas pendanaan yang dihasilkan atau digunakan untuk aktivitas pendanaan seperti penerbitan saham, pembayaran dividen, dan pembayaran utang. Terus bagian yang keempat tadi yaitu laporan perubahan ekuitas. Laporan ini menunjukkan perubahan ekuitas pemegang saham selama periode pelaporan, termasuk penambahan atau pengurangan modal saham, laba ditahan, dan perubahan lain dalam komponen ekuitas, seperti penyesuaian akibat selisih, kurs atau investasi pemegang saham baru. Yang kelima yaitu catatan atau laporan keuangan. Ini memberikan rincian tambahan dan penjelasan mengenai item-item dalam laporan keuangan utama yang mencakup informasi penting seperti kebijakan akuntansi yang digunakan, rincian aset, liabilitas, dan komitmen dan kontingensi, serta informasi mengenai transaksi antara pihak terkait. Terus yang terakhir, laporan komprehensif lainnya. Ya, ini mencakup komponen-komponen pendapatan lain yang tidak dimasukkan dalam laporan laba rugi, seperti keuntungan atau kerugian atas nilai wajar aset keuangan, dan penyesuaian akibat selisih kurs dan investasi asing. Slide selanjutnya saya juga akan menjelaskan mengenai penyusunan laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan adalah proses menyusun dan menyajikan informasi keuangan yang dapat digunakan oleh manajemen, pemegang saham, investor, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menilai kinerja keuangan, posisi keuangan, dan arus kas suatu perusahaan. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam penyusunan laporan keuangan. Yang pertama, mengumpulkan data transaksi keuangan. Yang kedua, posting ke buku besar. Yang ketiga, menyusun neraca saldo. Yang keempat, penyesuaian. Yang kelima, penyusunan laporan keuangan. Yang keenam, penyusunan catatan atas laporan keuangan. Yang ketujuh, penyusunan dan pengungkapan tambahan. Yang kedelapan, pemeriksaan dan validasi. Yang kesembilan, penyajian dan pelaporan. Yang kesepuluh, evaluasi dan pengambilan keputusan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin masih ada kesalahan dalam pengungkapan dan penjelasan.